Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita akan ngerakit PC yang dikirimin sama MSI Indonesia nih. Jadi di sini kita bakalan rakit PC yang isinya benar-benar full serba MSI semuanya deh. Mulai dari motherboard, SSD, GPU, cooler, power supply, casing, bahkan sampai fan juga ini yang benar-benar udah semuanya merek dari MSI. Nah, di build ini juga saya sekalian juga nih ngerasain gimana performanya dari GPU yang paling kencang untuk saat ini, yaitu RTX 5090. Dan di sini juga saya dipinjeminnya nggak tanggung-tanggung lagi nih. Di sini saya akan pakai dari seri Supreme Liquid yang pastinya udah tier paling tingginya dari MSI ini. Dan sebetulnya saya dikirimin udah dalam bentuk PC jadi seperti ini ya. Tapi kayaknya berasa kurang aja nih misalkan kalau nggak rakit ulang di channel ini. Makanya saya bakalan bongkar total semuanya dan si PC ini bakalan saya rakit ulang biar bisa ditonton oleh kalian semua. Nah oke, biar nggak terlalu lama-lama lagi, langsung aja kita bahas part yang dikirimin sama MSI Indonesia untuk rakitan PC kali ini. Pertama-tama dari prosesornya, saya dikirimin salah satu prosesor kelas tertingginya Intel, yaitu Intel Core Ultra 9 285K. Prosesor yang udah memiliki 24 core dan juga 24 threads. Yes, jadi di seri Core Ultra ini Intel udah nggak pakai lagi hyper threading, jadi lebih fokus ke jumlah cores-nya aja. Di sini kita udah dikasih 8 performance core dan juga ada sisa 16 yang lagi adalah efisiensi core yang ngebuat prosesor ini yang cukup efisiensi ya dibandingkan dengan Intel generasi ke-14-nya. Tetapi masih memiliki TDP rating yang ada di 125 watt dengan daya boost maksimalnya ada di 250 watt. Tapi misalkan kita overclock lagi, prosesor ini juga masih tetap bisa kok untuk narik listrik lebih dari 250 watt juga. Jadi tetap ya, walaupun prosesor ini udah efisien, lebih baik memakai cooler yang capable untuk menghandle daya yang cukup tinggi dari prosesor ini. Nah, selanjutnya kita ke motherboard. Di sini juga saya dikirimin salah satu MOBO high-end dari MSI juga nih, yang berwarna full putih silver seperti ini. Ini adalah MSI MPG Z890 HDI Wi-Fi. MOBO yang udah masuk ke kelas MPG nih ya, yang artinya udah masuk ke ranah performance oriented yang pastinya udah bener-bener aman banget deh untuk dipakein combo prosesor high-end seperti ini, seperti Core Ultra 9 yang bakalan kita pakai sekarang. Soalnya di motherboard ini kita udah dibekali 16 plus 1 plus 1 plus 1 power phase yang bisa mastiin stabilnya pemberian daya ke prosesor. Di sini juga motherboard ini udah pastinya full banget sama fitur-fitur dari MSI. Yang pertama dari PCIe GPU-nya yang udah pakai Gen 5. Jadi untuk GPU terbaru seperti RTX 50 series dan juga RX 9000 series ini udah pasti aman banget dan udah future proof. Lalu untuk slot NVMe SSD yang benar-benar berlimpah banget nih. Di sini kita udah dikasih 5 slot NVMe SSD sekaligus. Satu yang paling atas ini memakai slot Gen 5 dan 4 di bawahnya ini masih memakai Gen 4. Dan di sini juga udah ditutup pakai heatsink yang benar-benar tebal banget yang bikin SSD kalian bakalan lebih tetap adem lagi. So udah cocok banget ya buat kalian yang perlu pakai banyak SSD sekaligus. Nah, selanjutnya di sini seperti biasa ya, untuk kelas MSI MPG ini kita udah dikasih beberapa fitur juga nih yang namanya Easy DIY. Di sini kita udah dikasih heatsink SSD yang benar-benar udah easy banget untuk dilepasnya. Jadi nggak perlu baut-baut lagi, kalian cuma tekan dari samping lalu diangkat udah bisa terlepas seperti ini. Dan lalu untuk GPU-nya juga yang udah benar-benar mudah banget nih untuk buka penutup kunci GPU. Kalian tinggal pencet aja tombol ini, pengunci GPU udah bisa dilepas dan dikunci secara gampang banget. Ini sebenarnya cocok banget sih buat kalian yang pakai air cooler yang benar-benar gede, karena emang terkadang space-nya yang terlalu sempit dan susah banget buat ngebuka pengunci GPU yang misalkan yang kayak biasanya. Dan lalu di sini juga nih buat kalian yang pakai GPU yang benar-benar powerful, di motherboard ini juga kita udah dikasih supplemental PCIe power untuk bantu daya ke slot PCIe GPU untuk ngasih daya tambahan lebih. Nah, untuk koneksi bagian belakang IO portnya pun udah cukup banyak banget ya. Di sini kita udah dikasih 9 slot USB A, ada 3 slot USB C, yang 2 diantaranya ini udah support Thunderbolt 4, ada 5 GB Ethernet, HDMI, Wi-Fi 7, flash BIOS dan reset BIOS button, dan juga ada input-output audio. Nah, selanjutnya untuk memori, untuk RAM di sini kita dikiriminnya pakai RAM dari Corsair Vengeance RGB yang berwarna putih, dan di sini kita dikasih yang 32 GB dengan speed yang nggak terlalu kenceng sih ya, cuman di 5200 MB transfer per detik aja. Emang agak sayang juga ya, karena padahal di Intel Core Ultra series ini kita masih bisa pakai RAM CUDIM yang speednya luar biasa kenceng, bahkan bisa nyampe 9000 MB transfer per detik lebih. Tapi berhubung kita dikiriminya ini, ya udahlah kita pakai yang apa aja yang ada. Nah, selanjutnya kita berpindah juga ke storage. Di sini kita juga dikasih SSD dari MSI juga nih yang pastinya. Di sini kita bakal memakai SSD MSI Spatium M482 yang berkapasitas di 2 TB. Ini adalah salah satu SSD yang super kenceng juga nih dari MSI, tapi masih memakai koneksi PCIe Gen 4. Jadi di sini emang speednya kita cuma ngedapetin mentoknya di 7300 MB per detik untuk read speednya, dan untuk write speednya kita bisa ngedapetin up to 6400 MB per detik. Walaupun emang secara performance sudah oke ya untuk di Gen
Gen 4, cuman masih agak sayang aja karena kita nggak bisa pakai kapabilitas full dari motherboard yang udah support Gen 5. Nah selanjutnya kita berpindah ke GPU. Di sini juga kita akan memakai GPU yang terkencang nih untuk saat ini, yaitu Nvidia RTX 5090. Di sini juga saya memakai seri Supreme Liquidnya yang dari MSI ya. Jadi GPU ini yang pastinya bukan sembarang GPU karena emang benar-benar udah tier tertinggi atau kasta tertingginya dari MSI. Nah RTX 5090 ini seperti yang udah banyak dijelaskan ya, memiliki VRAM di 32GB dengan memori GDDR7 dan juga memiliki TDP rating yang udah nggak tanggung-tanggung lagi yang ada di 575 watt. Tapi realitanya ketika kita tes benchmark gaming pun di sini bisa nyentuh up to 600 watt bahkan lebih untuk beberapa saat. Jadi buat kalian yang bakalan pakai RTX 5090, harapkan pastikan juga power supply yang dipilih harus yang bagus juga, setidaknya minimal 1000 watt, lebih baik lagi 1200 watt dengan sertifikasi 80 plus gold atau enggak di atasnya. Nah kalau dari secara performance ini GPU udah paling kenceng banget ya. Untuk resolusi 4K udah jelas lancar banget, ray tracing udah juga bisa mentok juga, path tracing juga udah siap dihajar sama GPU ini. Tapi emang nggak semua games AAA bakalan bisa running dengan settingan maksimal dengan ray tracing maksimal juga ya. Contohnya di games yang terkenal berat banget nih seperti Black Myth Wukong, Cyberpunk 2077, Indiana Jones dan juga Spider-Man 2. Ketika kita pakai settingan maksimal dengan settingan ray tracing atau enggak path tracing maksimal dan tanpa memakai bantuan DLSS, kita cuma ngedapetin FPS di kisaran 30 sampai 40 FPS aja. Nah contohnya seperti di cuplikan game sekarang deh. Saya lagi coba tes di game Cyberpunk dengan settingan RT Override atau enggak path tracing dengan DLAA atau enggak tanpa DLSS. Nah di sini kita cuma ngedapetin FPS yang ada di kisaran 30-an aja. Nah tapi begitu saya aktifin DLSS yang di game Cyberpunk ini saya pakai settingan balance, di sini kita baru deh bisa ngedapetin FPS yang lebih playable lagi dan udah smooth lagi yang ada di kisaran 60 sampai 70-an. Nah baru deh misalkan kalian udah ngedapetin baseline yang bagus seperti ini, kalian mau ngedapetin experience yang lebih smooth lagi, kalian bisa ngaktifin MFG atau enggak multi frame generation yang dikali 4 yang akhirnya kita bisa ngedapetin FPS di kisaran 200-an FPS seperti ini. Nah untuk games-games AAA yang gak terlalu demanding sih masih jelas aman banget ya. Nanti pokoknya kalian bisa langsung cek aja deh di bagian benchmark untuk lebih detail dan hasil performance dari RTX 5090 ini. Nah selanjutnya kita ke power supply. Di sini saya dikirimin power supply juga yang menurut saya super duper overkill banget nih. Di build ini kita dikasih power supply dari MSI MEG AI 1600T. Power supply yang memiliki kapasitas di 1600 watt dan juga udah bersertifikasi 80 plus titanium, cybernetics titanium, dan yang pastinya ini bukan power supply yang biasa-biasa aja. Nah misalkan kita di sini bicara secara spek, di sini kita udah bisa aman banget nih pakai dua buah RTX 5090 di tandem di satu sistem yang cuma memakai satu power supply ini aja. Karena yes, di sini kita udah dikasih dua buah kabel 12 volt 2x6. Jadi untuk kalian yang pakai dua RTX 5090 pun masih bisa aman banget nih pakai power supply ini. Dan untuk masalah build quality udah yang pasti kelas wahid lah ya. Semuanya full, isinya udah 100% dari Jepang dan isinya udah benar-benar padat banget dan benar-benar baru kali ini saya pegang power supply yang nyampe seberat ini juga. Nah, lalu yang terakhir kita ke casing PC-nya. Di sini saya balik lagi nih memakai casing dari MSI MAG100LPZ. Casing yang sebenarnya udah beberapa kali muncul ya di channel ini, tapi kebetulan saya dikiriminnya pakai casing ini lagi. Jadi ya udah kita bahas lagi aja deh. Casing ini memiliki desain aquarium dual chamber case seperti kebanyakan case saat ini ya. Dan untuk support motherboardnya juga seperti biasa kita di sini udah support up to ATX. Dan ya seperti namanya ini adalah PZ yang berarti casing ini udah support back connection seperti motherboard MSI Project Zero. Nah untuk bagian coolingnya juga di sini udah pasti aman banget. Di sini di bagian depan samping kita bisa pasang 3 buah fan 120 mm atau enggak radiator 360 mm. Di bagian atas juga kita bisa pasang 3 buah fan 140 mm atau enggak radiator 360 mm. Lalu di bagian bawah juga kita bisa pasang 3 buah fan 140 mm atau enggak radiator di 360 mm juga. Dan yang satu lagi di bagian belakang kita bisa pasang 1 buah fan 120 mm. Nah untuk di bagian belakang casing ini juga udah cukup luas banget deh. Untuk kabel manajemen yang pasti udah leluasa banget karena emang space-nya yang udah cukup lega juga. Untuk support storage-nya pun di sini udah cukup aman juga. Kita di sini bisa pasang 2 buah hard disk yang berukuran di 3,5 inci dan 3 buah lagi SSD atau enggak hard disk yang berukuran di 2,5 inci. Lalu di bagian I/O portnya juga ini udah cukup standar lah ya. Kita dikasih 2 slot USB-A, 1 buah slot USB Type-C, ada audio jack dan juga ada reset dan power button. Nah begini sih untuk part-part yang dikirimin oleh MSI Indonesia untuk rakitan PC kali ini. Untuk total harganya langsung aja cek di monitor. Nah oke deh, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita rakit PC-nya.
if your plates need work. Motherfucker! Nah, alhamdulillah build PC kali ini udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian dari build PC Sultan kali ini? Kalau menurut saya emang udah no debat banget sih di build kali ini. Secara performance gaming udah bisa dijamin deh. Semua games yang berat-berat juga masih bisa running aman banget dengan resolusi 4K, settingan yang bener-bener bentok kanan, dengan nyalanya ray tracing, masih bisa ngedapetin FPS yang playable banget. Ya walaupun emang di beberapa title kita harus aktifin DLSS untuk mencapai itu, tapi menurut saya perbedaannya masih nggak terlalu signifikan banget dari secara graphics quality. Dan ditambah juga dengan adanya MFG atau enggak multi frame generation yang ngebuat kita bisa main gamesnya lebih smooth lagi dengan FPS yang lebih tumpah-tumpahan juga. Nah kalau dari secara hasil buildnya sih udah cukup banget deh, dengan part-part yang mostly warna putih, dari casing, motherboard, RAM, cooler yang benar-benar udah full warna putih yang ngebuat buildnya lebih cakep seperti ini. Cuman emang agak tanggung sih karena emang GPU Supreme Liquid ini yang nggak benar-benar full warna putih silver karena ada juga fan radiatornya yang berwarna hitam. Tapi overall dari hasil buildnya masih tetap kelihatan cakep-cakep juga sih. Nah untuk performance coolingnya juga ini udah nggak perlu khawatir lagi deh. Bisa dilihat sendiri dari benchmark ketika kita gaming untuk suhu CPU dan juga GPU-nya yang benar-benar aman banget dan adem banget. Terlebih lagi untuk GPU-nya nih, walaupun kita loadnya ada di 600 watt, suhunya benar-benar terjaga banget dengan bantuan radiator 360 mm yang ngebuat GPU ini benar-benar adem banget, yang suhunya ada di kisaran 50-60 derajat aja, yang artinya udah jelas banget sih untuk masalah performance cooling dari GPU-nya ini udah gak perlu dikhawatirkan lagi. Dan secara untuk CPU-nya juga kita masih tetap aja masih ada di kisaran under 80 derajat Celcius, yang menurut saya ini udah oke banget untuk prosesor yang memiliki TDP di 250 watt. Nah begitu sih kalau menurut saya untuk hasil dari build PC MSI ini. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja komentar di bawah. Nah untuk kalian yang ingin tanya-tanya nih tentang rakitan PC atau nggak ingin rakit PC di channel ini, kalian bisa langsung aja hubungi saya. Untuk detail kontaknya langsung aja cek di deskripsi. Dan sekali lagi nih, terima kasih lagi buat kalian yang udah nonton. Semoga kontennya bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi kalian untuk rakit PC. Nama saya Lambang, sampai bertemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.